Hai fams, aku Novi and welcome back to Fit Friday. Hari ini aku mau bahas diffuser dan humidifier yang kayaknya udah hampir 1 tahun yang lalu aku sempat bahas. Yang mana di sana aku nyoba humidifier atau diffuser yang kecil banget dan terjangkau banget harganya. Nah setelah video itu dibuat, aku nyoba beberapa humidifier dan diffuser lainnya yang hari ini aku bakal share ke kalian. Humidifier dan diffuser yang aku akan omongin hari ini itu memiliki range harga yang terbilang cukup jauh gitu. Tapi sebelum mulai ke pembahasan humidifier dan diffuser, karena di video sebelumnya itu ada yang nanya tentang apa sih perbedaan humidifier dan diffuser, dan dia ini sebenarnya humidifier atau diffuser sih yang aku beli. Jadi beberapa hari ini aku baca artikel tentang humidifier dan diffuser ini, dan ini dia kesimpulan-kesimpulan yang aku temukan. Sebelumnya aku bakal naruh artikel-artikel yang aku temukan di deskripsi di bawah, jadi kalian juga bisa langsung pergi ke artikel itu untuk ngecek kevalidasiannya, atau kalau misalnya kalian mau baca tentang diffuser dan humidifier ini lebih dalam lagi atau lebih lanjut. Yang pertama, beda diffuser dan humidifier adalah diffuser itu fungsinya untuk menyebarkan wewangian atau essential oil ke ruangan tempat kalian berada. Jadi diffuser ini sangat efektif untuk memecah oil ataupun memecah wewangian yang terbuat dari bahan dasar air. Jadi diffuser ini bisa dibilang pengganti pengharum ruangan atau pengharum ruangan yang lebih human friendly gitu. Nah, sedangkan humidifier itu fungsinya adalah untuk membuat suatu ruangan itu lebih lembab lagi. Itu dia perbedaannya dari segi kegunaannya. Nah, dari segi besarnya, diffuser biasanya memerlukan jumlah air yang lebih sedikit daripada humidifier. Jadi biasanya diffuser itu berukuran lebih kecil daripada humidifier yang berukuran lebih besar. Tapi di satu artikel aku menemukan sekarang sudah ada yang namanya humidifier include dengan diffuser. Berarti apa? Berarti dia bisa melembabkan ruangan sekaligus menyebarkan essential oil ketika kalian memasukkan atau mencampurkan air dengan essential oil di dalamnya. Sayangnya dari beberapa artikel yang aku temukan nggak ada yang bilang secara pasti perbedaan diffuser dan humidifier dari bentuk atau desain di dalamnya. Jadi aku juga nggak terlalu yakin apakah yang nanti aku kategorikan di sini sebagai humidifier adalah benar humidifier, dan apakah yang nanti aku kategorikan sebagai diffuser adalah benar diffuser gitu. Di sini aku ada beberapa tipe. Jadi aku akan bahas mulai dari yang paling murah dulu sampai nanti yang paling mahal, dan aku bakal bilang sama kalian yang mana yang aku paling rekomendasikan dan kenapa. Oke? So yang pertama ada yang paling murah, yaitu aromaterapi air humidifier desain kayu. Jadi seperti ini barangnya. Ini bisa kalian lihat ya, ukurannya itu kecil banget, bener-bener compact banget dan mini banget. Dia bilang ini sebagai air humidifier, tapi ketika aku masukin pewangi di dalamnya, dia juga bisa mengeluarkan wangi. Tapi yang aku notice adalah biasanya oil yang aku masukkan itu agak tertinggal sedikit di bagian bawah humidifier ini, jadi tidak terurai secara keseluruhan gitu. Seperti yang kalian bisa lihat, aku belinya cuma harga 62.000 dan aku nggak tahu ternyata nyampainya itu desainnya itu benar-benar lebih elegan daripada ekspektasi aku. Dan di sini aku suka banget karena dia kelihatannya high tech banget. Untuk ngidupin dan matiinnya, kalian cuma tinggal mencet tombol yang ada di sini, dan ini pun bukan tombol, jadi kayak cuman touchscreen aja gitu. Jadi walaupun murah, dia udah punya touchscreennya. Untuk volume di dalamnya ini bisa diisi sekitar 160 ml. Seperti yang kalian bisa lihat, itu satu gelas itu hampir full ketika aku masukin ke dalam ini. Untuk semprotannya sendiri, aku merasa convenient sih dengan semprotannya selama ini, dan ini lumayan kenceng banget dia nyemprotnya. Kalian bisa lihat sendiri, uapnya bisa kelihatan ketika aku nge-shoot. Jadi itu dia yang pertama. Nah yang kedua yang pernah aku review juga, yaitu ini diffuser slash humidifier yang harganya juga murah banget. Ini bisa didapat dengan harga 70.000 sampai 100.000-an aja, dan isinya itu sedikit lebih banyak daripada yang kayu tadi. Ini bisa full berisi 200 ml air, tapi sebaiknya itu diisi cuma setengah aja. Terus mistnya itu sama banget sama kayu yang tadi, bahkan aku menemuin kayu itu agak sedikit lebih keras mistnya daripada yang ini. Ini juga bisa menyebarkan bau sejauh yang aku experience selama ini.
Nah, kedua humidifier plus diffuser ini kesamaan di dalamnya adalah dia sama-sama memiliki kapas penyaring di dalamnya. Cuman ini desainnya agak sedikit rumit. Jadi kita sangat susah untuk membersihkan bagian dalamnya di sini. Yang ini juga agak lebih fragile banget. Jadi aku punya satu yang lain. Kemarin aku maunya pakai yang itu, tapi itu udah nggak bisa nyala lampunya. Aku nggak tahu kenapa. Oh ya, kekurangannya juga yang ini itu mati setiap 2 jam. Jadi kalau misalnya kalian tinggal walaupun airnya masih berisi di dalamnya, setiap 2 jam dia akan mati. Jadi kalian harus ngidupin lagi gitu. Next, yang ketiga, bentukannya itu mirip tabung kayak gini. Untuk yang ini, sorry banget aku nggak punya lagi link pembeliannya ataupun berapa harganya, karena kebetulan ini yang pakai sehari-hari itu mama aku. Keuntungannya adalah kalian bisa menyetap berapa menit yang kalian mau hidupkan di sini. Jadi ada timernya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau hidupin bentar, kalian bisa set 30 menit. Kalau misalnya kalian mau hidupin lebih lama, kalian bisa set 60 menit dan lain-lain sampai paling lama 180 menit. Nah, cuman di sini alat ini walaupun dia kayak lebih besar daripada yang ini, jauh lebih kecil ya, cuman setengahnya doang. Tapi di sini dia nggak pakai kapas di dalamnya. Jadi kalian nggak perlu worry untuk gonta-ganti kapas. Nah, kekurangannya adalah dia isinya cuma 50 ml. Jadi kalau misalnya aku tuangin di gelas itu kayak gini. Jadi daya tahannya juga kayak 1/4 dari kedua humidifier yang udah aku tunjukin tadi ya. Kalau misalnya kalian mau travel atau bawa ke mobil kalian, kayaknya ini lebih convenient karena bentuknya yang kayak lebih slim ke atas gitu loh, nggak nonjol-nonjol ke samping-samping gitu. Jadi cuman itu dia tadi, sedikit banget isinya. Untuk menitnya kayaknya 180 menit ini dia udah habis di dalamnya, jadi kayak nggak bertahan terlalu lama. Dari 3 yang udah aku sebutin tadi, mistnya ini itu adalah yang paling kecil. Jadi aku nggak begitu suka sebenarnya makainya karena mistnya itu kayak ada dan tiada gitu loh. Ini sekarang ada yang besar-besar. Nah, yang besar-besar ini aku saranin untuk pemakaian yang lebih lama atau sepanjang hari atau pada saat sepanjang malam ketika kalian tidur. Jadi kalian nggak perlu gonta-ganti air terlalu sering dan bisa bertahan sepanjang tidur kalian. Originals Essential Oil Aroma Diffuser Humidifier. Jadi ini dia aku bilang tadi, ini memiliki 2 kegunaan selain jadi diffuser juga sebagai humidifier, karena aku udah buktiin sendiri ini harum juga dan dia gede banget, jadi bisa jadi humidifier juga. Ini maksimal isinya itu adalah 500 ml atau setengah liter, jadi banyak banget dan tahan 9 jam lebih bahkan. Jadi ketika kalian tidur, kalian bisa banget tinggal isi full 500 ml, keesokan harinya masih hidup karena 500 ml-nya itu bahkan belum habis gitu. Terus kalian juga dapat beli humidifier ini dengan harga 442.000 aja. Yang ini juga ada timernya, atau timernya bisa dimatiin pada saat kalian mau dia mati ketika airnya habis aja. Jadi lebih convenient. Terus ini itu bisa diarahin kemana-mana. Jadi kalian nggak perlu muter-muter ininya. Jadi kalian bisa muter gini aja. Kalian bisa arahin ke depan, ke belakang, sesuai sama yang kalian mau. Terus mistnya juga ini bagus banget karena ini keras banget mistnya, seperti yang aku bisa kasih lihat kalian di sini. Jadi kalau misalnya kalian menemukan humidifier diffuser ini dengan harga yang lebih murah, aku saranin sih beli yang ini. Terus yang terakhir yang aku udah punya dari lama banget yaitu Vivi Ultransmith. Dia diffuser humidifier juga, yang belinya dulu sekitar 500 ribuan. Aku nggak tahu sekarang apakah udah turun atau gimana, karena sekarang kan banyak banget jenis-jenis diffuser yang lainnya. Kekurangannya adalah lampunya ini nih di atas ini. Ini dulu comes with banyak banget varian, jadi ada pink, warna merah, ada warna hijau yang seperti aku punya. Kebetulan aku dibelinya warna hijau, tapi ini nggak bisa berganti-ganti warna seperti yang lainnya. Tapi kekurangannya adalah karena mungkin corongnya ini jauh banget, jadi keluar mistnya itu tidak seheboh atau tidak sebanyak diffuser aku yang tadi. Ini kan bulky banget ya, hampir sebesar nih tuh, kayak 11-12 nggak sih gedenya.
Tapi ini bisa menampung air cuma 250 ml aja, sekitar 5-6 jaman udah mati. Ini juga nggak ada timernya, jadi kalau misalnya airnya habis baru bisa mati atau kalian matiin secara manual. Banyak sekarang yang lebih update lagi daripada ini dan harganya udah lebih murah-murah banget. Itu dia kelima diffuser humidifier yang aku punya. Yang paling mahal tadi Viview Ultransmith yang aku beli sekitar 500.000, yang paling murah itu ada 72.000 yang aku baru aja beli. Yang aku paling rekomendasiin kalau misalnya kalian punya ruangan yang lebih besar atau ruangan yang lebih terbuka, atau kalian mau pakai satu aja humidifier untuk seluruh ruangan gitu kan, itu adalah yang originals ini. Tapi karena ini besar dan kalian itu membutuhkan banyak air untuk ngisi di dalamnya, essential oil yang dibutuhkan untuk membuat ruangan harum juga terbilang lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengharumkan ruangan, not necessarily kayak humidifier, aku rasa yang ini sih agak terlalu besar. Cuman kalau misalnya kalian mau melembabkan ruangan plus ada bau-bau harumnya gitu, walaupun nggak seharum yang lainnya, nah yang ini bagus banget. Harganya terbilang cukup mahal, tapi worth it banget sama yang kalian dapetin. Terus untuk yang ruangan kecil gimana? Jangan sedih, aku bakal rekomendasi ini. Yang paling murah ini bagus banget. Kenapa? Karena dia gampang banget dibersihin tuh. Saya di sini aku nggak tahu ukuran kapas yang dipakai, jadi ketika nanti aku harus waktunya ganti kapas atau kapasnya dalamnya udah kotor, mungkin aku lebih baik beli yang baru kali ya. So itu dia tadi review aku mengenai 5 diffuser / humidifier, mulai dari yang paling mahal sampai yang paling murah banget. So kalau misalnya kalian mau tahu apa sih fungsinya humidifier bagi kesehatan, sekali lagi aku udah ngasih link di deskripsi di bawah. Di sana aku ngebahas fungsi humidifier bagi kesehatan. Sekali lagi semoga review ini membantu kalian. Lastly, kalian bisa tonton video aku di sini atau klik di sini untuk subscribe. Thank you so much for watching. Please tulis di kolom komentar di bawah kalau kalian mau aku nge-review barang-barang atau produk lain di next videonya. Have a great day and see you in my next video. Bye!